Perubahan tiket Persib versus Persija. Luis Mia bidik Dimas Derajat. Pemain Curaçao betah di Indonesia. Serta beberapa pemain asing yang ingin dinaturalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Haspot Lovers, inilah Rio Haspot untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Haspot selengkapnya. PT Persib Bandung Bermartabat atau PT PBB akhirnya merubah sistem penjualan tiket laga Persib versus Persija. Sebelumnya Persib hanya memperbolehkan penonton yang ingin menyaksikan laga klasik ini hanyalah penonton yang pernah beli tiket Persib di laga sebelumnya. Tapi akhirnya dirubah. Jadi siapapun bobotohnya dipastikan boleh beli tiket Persib meskipun belum pernah beli tiket Persib sebelumnya. Tapi penjualan tiket ini masih dianggap riweuh oleh bobotoh. Pasalnya meskipun sudah dibebaskan, ternyata sistem dan tata caranya masih tetap riweuh alias ribet. Penjualan tiket ini dibagi 3 gelombang. Jika gelombang pertama sudah terjual habis, maka akan diadakan gelombang kedua, dan jika gelombang kedua habis maka baru akan dibuka gelombang ketiga, di mana gelombang pertama adalah dikhususkan bagi para bobotoh yang sudah pernah beli tiket Persib, sementara gelombang kedua adalah dikhususkan bagi bobotoh yang sudah terverifikasi lama di aplikasi Persib tapi belum pernah beli tiket Persib. Sementara gelombang ketiga adalah dikhususkan bagi para bobotoh yang baru daftar dan baru terverifikasi di aplikasi Persib. Inilah yang dianggap riweuh oleh bobotoh. Pasalnya seperti diketahui, aplikasi Persib itu salah satu aplikasi yang paling sulit untuk verifikasinya. Meskipun sudah booster tapi ternyata sulit diverifikasi. Para bobotoh mengatakan memang mendukung sistem yang lebih modern, tapi harusnya dengan sistem yang modern ini harusnya dibarengi oleh kecanggihan juga yang lebih memudahkan para bobotoh. Ini mah udah ribet harus daftar aplikasi, sulit banget diverifikasinya. Terus untuk login pun sulitnya minta ampun. Nah, perubahan penjualan tiket ini disinyalir lantaran tiket yang tadinya dikhususkan untuk Jackmania, tapi karena Jackmania batal datang ke Bandung, maka dijualah tiket ini untuk bobotoh. Ya, istilahnya daripada rugi nggak kejual, ya udah jual aja. Usai menyaksikan laga Timnas versus Curaçao, pelatih Persib Luis Mia dikabarkan tertarik pada penyerang asal Persikabo Dimas Derajat. Menurut Luis Mia, Dimas adalah tipe striker petarung yang tak cuma menunggu bola di depan. Dirinya mengatakan pemain seperti ini akan disukai oleh banyak klub di Liga Indonesia. Ketika ditanya apakah ada kemungkinan Luis Mia memboyong Dimas ke Persib, Luis Mia mengatakan mungkin saja, tapi belum tahu kondisinya. Saya pikir penyerang Timnas nomor 9 adalah striker lokal yang bagus. Dia tipe penyerang yang pekerja keras, tak cuma menunggu bola. Pemain seperti ini akan disukai banyak pelatih, ujar Luis Mia. Saya belum tahu apakah Dimas bisa diambil oleh Persib atau tidak. Saat ini kami memang kekurangan stok di lini depan. Tapi untuk saat ini saya hanya fokus untuk selesaikan pertandingan hingga pertengahan musim. Kita lihat nanti saat bursa transfer, ujar Luis Mia. Keinginan Luis Mia untuk mendatangkan Dimas Derajat ini nampaknya akan mengalami hambatan. Pasalnya selain Dimas, di Persikabo adalah kapten sekaligus pemain inti
di mana di Persib belum tentu Dimas jadi pilihan utama atau istilahnya pelapis, dan mungkin saja Dimas nggak mau kalau cuma jadi pelapis. Selain itu, Persib pun harus bersaing dengan beberapa tim yang juga mengincar Dimas Derajat seperti Persija, Arema, Persik Kediri, dan Persita Tangerang. Belum lagi pihak Persikabo pun menyatakan jika Dimas tak akan dilepas hingga kontraknya berakhir pada 2023 mendatang. Dari Borneo FC, Borneo FC resmi mengakhiri kerjasama dengan pelatih Milomir Cecilia. Ini mengejutkan, pasalnya Borneo di tangan Cecilia terlihat sangat menakutkan. Tak meraih kemenangan di 3 laga terakhirnya yang disinyalir membuat manajemen Borneo melepas Cecilia. Milomir Cecilia jadi pelatih ke-6 yang dicoret oleh klub di musim ini. Untuk menggantikan Cecilia, nampaknya Vladimir Vujovic yang saat ini menjabat sebagai Direktur Teknik Borneo FC akan mengambil alih posisi Cecilia. Kedatangan timnas Curaçao ke Indonesia ternyata membuat sejumlah punggawa timnas Curaçao betah di Indonesia. Setelah sebelumnya kiper kedua Curaçao yakni Jean-Marc Louis mengaku betah di Indonesia dan ingin bermain serta mencari klub di Indonesia dan mengabadikan momen kecintaannya pada Indonesia, kini beberapa pemain Curaçao pun mengaku betah di Indonesia. Namun ada 2 nama yang jadi sorotan di timnas Curaçao yakni Bacuna bersaudara, Leandro Bacuna dan Juninho Bacuna. 2 pemain ini dikabarkan banyak diminati oleh klub-klub Liga 1. Namun ini agak sulit, baik buat kiper Curaçao untuk main di Indonesia ataupun Bacuna bersaudara untuk main di Liga Indonesia. Untuk kiper Curaçao Jean-Marc Louis sulitnya main di Indonesia karena hanya di Liga 1 saja yang boleh pakai pemain asing. Sementara klub-klub Liga 1 jarang yang mau datangkan pemain asing di posisi kiper. Sejauh ini hanya Arema saja yang pakai pemain asing di posisi kiper. Untuk Leandro Bacuna masih mungkin main di Indonesia, pasalnya usia Leandro sudah 31 tahun dan saat ini tanpa klub usai dilepas Cardiff City. Tapi harga Leandro cukup tinggi, yakni sekitar 31 miliar rupiah. Sementara untuk sang adik Juninho agak sulit main di Liga Indonesia. Selain saat ini masih tercatat sebagai pemain klub Liga Inggris Birmingham City, usia Juninho pun masih terbilang muda, yakni 25 tahun. Ya pasti Juninho pun tak mau main di Liga Indonesia dan pasti akan lebih dan mencari klub di luar negeri untuk melanjutkan karirnya. Apalagi harga Juninho cukup tinggi, yakni 78 miliar rupiah. Nah, kira-kira 3 pemain Curaçao ini akan main di Liga Indonesia apa enggak ya? Tampaknya Indonesia masih menjadi magnet bagi sebagian pemain asing untuk terus menitik karir di Indonesia. Bahkan banyak pemain asing justru ingin menjadi warga negara Indonesia. Jalan naturalisasi pun ditempuh, tapi tentunya ini membutuhkan proses waktu yang sangat lama serta beberapa persyaratan yang harus dilakukan. Sejauh ini Indonesia telah menaturalisasi kurang lebih 45 pemain asing di berbagai posisi khususnya di sepak bola. Kini sejumlah pemain asing dikabarkan ingin dinaturalisasi, bahkan kabarnya sudah mendaftarkan diri. Lalu ada siapa saja sih? Yang pertama adalah Renan Silva. Gelandang asal Brazil milik Persik Kediri ini memang sudah lama ingin dinaturalisasi. Bahkan kabarnya Renan sudah mendaftarkan diri untuk dinaturalisasi. Kecintaan Renan pada Indonesia ini dilihatkannya dalam akun Instagramnya yang memposting dirinya menggunakan jersey timnas Indonesia. Ini adalah tahun ke-6 Renan Silva di Indonesia. Salah satu syarat sudah dipenuhi oleh Renan Silva. Kita akan tunggu apakah Renan Silva akan dinaturalisasi. Yang kedua adalah Nick Kuipers. Pemain jangkung asal Belanda milik Persib Bandung ini pun sempat mengaku ingin mengikuti jejak Mark yang dinaturalisasi. Tapi Nick masih belum bisa daftarkan diri karena Nick baru tinggal di Indonesia selama 3 tahun saja. Yang keempat adalah Jamerson Xavier. Akhir Desember ini Jamie sudah 5 tahun di Indonesia. Kabarnya Jamie sudah mendaftarkan diri untuk jadi warga negara Indonesia. Jamie tinggal melengkapi beberapa berkas untuk disetorkan sebagai syarat untuk menjadi warga negara Indonesia.
Jamie mengaku akan menghabiskan karir di Indonesia dan sebagai warga Indonesia. Yang kelima adalah Ciro Alves. Penyerang Brazil milik Persib Bandung ini pun sempat mengaku tak akan main di liga luar negeri lagi. Ia ingin menghabiskan karirnya di Liga Indonesia. Bahkan Ciro mengaku dirinya ingin sekali jadi warga negara Indonesia. Ciro masih membutuhkan waktu 1 tahun lagi agar bisa daftarkan diri untuk menjadi warga negara Indonesia. Yang keenam, Hanno Behrens. Gelandang Persija asal Jerman ini sejak datang ke Indonesia sudah mengatakan ketertarikannya pada Indonesia. Bahkan Behrens sampai mau belajar bahasa Indonesia pada Hanif Syahbandi. Behrens mengaku dirinya akan habiskan karir di Indonesia dan menunggu agar bisa daftarkan diri untuk jadi warga negara Indonesia. Proses Behrens cukup lama karena dia baru tahun ini ke Indonesia dan harus tunggu 5 tahun lagi. Di samping 6 pemain tadi, masih ada sejumlah nama pemain asing yang kabarnya pun ingin dinaturalisasi oleh Indonesia. Lalu apa sih untungnya bagi pemain asing jika dinaturalisasi? Keuntungan yang pertama adalah panggilan timnas. Seperti kita ketahui ya, seorang pemain jika dipanggil ke timnas memperoleh beberapa keuntungan. Selain harga pasar yang melejit, gaji pun akan meningkat di klub. Bahkan dapat gaji double, yakni di klub dan juga timnas. Keuntungan yang kedua adalah lebih mudah cari klub di Indonesia. Karena kita tahu regulasi Liga 1 adalah 3+1. Ini artinya jika pemain asing dinaturalisasi, dirinya akan mudah direkrut oleh klub karena tak akan memakan kuota asing. Tapi gajinya sama dengan pemain asing. Keuntungan yang ketiga adalah uang pensiun. Jika pemain lokal pensiun yang gak dapat apa-apa, paling benefit seadanya dari klub, itu pun kalau jadi legenda ya. Tapi jika pemain asing yang dinaturalisasi, dia akan dapat uang pensiun double lagi dari tim negara asalnya dan juga timnas Indonesia itu sendiri. Tapi ya tentu kita tahulah, gak semua pemain naturalisasi itu sukses ya. Banyak pemain naturalisasi yang justru nasibnya terlunta-lunta hingga saat ini.